Di sini terdapat 7 step, yaitu yang pertama Hadoop configuration before cloning. Nah, di sini mari kita memberitahu cara untuk konfigurasinya awal-awal. Di sini kita harus menjalankan program untuk membuat file, yaitu file core set XML, HDFS set XML, dan HDFS. Untuk file HDFS-TMP, namenode, sama file datanode. Di sini jika memang sudah membuat filenya, lalu kita bisa mengeceknya dengan kode ini masing-masing. Ini adalah HDFS-TMP. Ini kalau sudah membuat filenya akan keluar tulisan seperti ini, dan ini adalah direktorinya dan kapan membuatnya. Lalu dilanjut chmod 755 HDFS-TMP, HDFS namenode, sama HDFS datanode itu untuk mengkonekkannya. Nah, seperti ini. Lalu dilanjut mengedit core set XML, HDFS set XML, mapret set XML, dan yarn set XML. Di core XML kita bisa melihat di file folder core set XML. Nah, kita bisa membukanya dengan text editor. Nah, seperti ini jika tinggal mengcopy aja dari sini. Lalu dilanjut HDFS set XML itu sama mengeceknya, tinggal buka filenya, bisa melalui folder HDFS set XML. Nah, seperti ini jika sudah terisi dengan kode yang telah disediakan. Dilanjut dengan mapret set XML dan yarn set XML. Caranya sama seperti sebelumnya. Lalu dilanjut set the netbox, create your first virtual machine with minimal 2 RAM dan 20 GB. Setting the network, setting jaringan kamu, VM-nya itu bridge adapter, or set adapter pertama NAT, adapter kedua host only. Untuk mengetahuinya kita bisa pakai yang bisa mengetahui dari sini. Kita tekan settings, lalu di network kita bisa lihat di adapter satunya sudah pada pilihan NAT. Lalu adapter 2-nya sudah host only adapter, dan promises modenya udah allow all. Lalu dilanjut cloning VM. Cloning VM ini caranya kita kembali ke virtual box manager, kita tekan Ubuntu, tapi ini sudah harus di kondisi tidak berjalan.
Eh, nanti ketika sudah tidak berjalan, maka di sini pilihan clone akan muncul dan kita bisa menekannya. Nanti mungkin menekannya clone-nya 2 kali ya. Jadi ada sleeve 1 sama sleeve 2. Karena di sini diharuskan membuat clone sleeve 1 dan sleeve 2. Dan clone type-nya harus full clone. Lalu lanjut ke connection setting. Di sini lanjut langkah define hostname and find the IP address. Pertama kita coba definisikan hostname-nya pada master node dengan sudo nano etc/hostname. Nah, di sini sudah terlihat sudah master. Lalu coba kita cek di sleeve 1 SSH sleeve. Wah. Nah, di sini kita sudah masuk kernelnya sleeve 1. Lalu coba kita sudo nano etc hostname. Nah, di sini kan sudah terdefinisi satu. Dan itu kalian implementasikan baik di sleeve 1 dan sleeve 2 untuk definisikan namanya ya. Lalu kita kembali ke kernelnya masternode. Nah, sekarang kita lanjut di update etc host. Sudo nano etc host. Nah, di sini juga sudah keluar masternode sleeve 1 dan sleeve 2-nya. Lalu lanjut ke langkah setting on masternode. Copy kode ini ke masternode. Lalu tadi kan juga sudah dicek ya SSH Imelda sleeve 1 sama sleeve 2-nya juga sudah connect. Nah, itu connect-nya itu dengan cara menggabungkan ini, mengcopy kode ini ke masternode-nya. Lalu mengcopy kode ini untuk di sleeve 1 maupun sleeve 2-nya. Nah, dilanjut dengan list the slave on master. Di sini kita harus mengisi slave-nya ke master node dengan kode ini kodenya cd hadoop etc hadoop. Kita masuk ke direktorinya dulu, baru sudo nano workers. Nah, di sini sudah ada list slave 1 dan slave 2-nya. Lanjut yaitu cek apakah sudah di remove apa enggak. Nah, di sini pada kode saya property name resource manager hostname-nya sudah tidak ada pada yang saat XML pada masternode saya karena tidak diperlukan. Lanjut name node format on master. Coba kita ketikkan kodenya. Hadoop name node format. Nah, di sini udah running name node format, lalu
verify starting and stopping the cluster. Lalu kita harus melakukan start dfs.sh. Kita harus start clusternya pada master node. Kita tunggu. Nah, di sini sudah running pada master node pada dfs sh-nya. Lalu lanjut kita run yarn-nya. Start yarn.sh. Nah, sudah di run. Nah, lanjut di sini kita verify starting and stopping the cluster. Kita cek apakah sudah terkonek semua clusternya. Mari kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah terkoneksi. Di sini live data nodes-nya sudah ada 2, yaitu slave 1 dan slave 2. Sekian tutorial pembuatan cluster Hadoop kali ini. Apabila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.